warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslianti, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai urgensi SIM di sekolah. Apa itu SIM? SIM adalah Sistem Informasi Manajemen. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, saya ada pantun. Baik, semoga terhibur ya. Bertemu kawan yang lama tak sua, ternyata dia sudah bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan semua. Semoga bibir kalian berhias senyum. Baik, langsung saja ya kita masuk pada pembahasan kita, yaitu Sistem Informasi Manajemen di sekolah. Sistem Informasi Manajemen apa itu? Sistem informasi manajemen dapat kita definisikan sebagai sistem yang dibuat untuk mengirimkan data untuk membantu pengambilan keputusan pada tugas-tugas manajemen dalam suatu organisasi. Jika diterapkan pada pendidikan, dapat dikatakan bahwa sistem informasi manajemen ini merupakan alat yang digunakan oleh sekolah untuk mengelola berbagai aspek pendidikan termasuk perencanaan, pengelolaan data dan informasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Dapat kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen yang lebih tinggi dan berkualitas akan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di lembaga pendidikan. Sistem informasi manajemen memainkan peran penting dalam pengoperasian layanan pendidikan yang efisien di sekolah. Sejalan dengan temuan penelitian Laode Ismail Ahmad dan Risti Sinen, ia menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi manajemen sangat penting di lembaga pendidikan, di mana memanfaatkan alat pengolah data yaitu dapodik dan teknologi informasi untuk membantu pembelajaran, memberikan layanan pendidikan dengan memungkinkan kegiatan pembelajaran memanfaatkan infrastruktur teknologi termasuk fasilitas pembelajaran dengan mengintegrasikan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bidang aspek dalam sekolah yang sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen. Di antaranya yaitu pertama, penerimaan peserta didik baru. Tingkat persaingan antara sekolah saat ini dalam menerima peserta didik baru sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah yang menggunakan iklan-iklan penerimaan peserta didik baru melalui media online. Penggunaan media online ini digunakan untuk menarik minat orang tua dan calon peserta didik baru dengan fasilitas dan layanan yang ada pada sekolah tersebut. Salah satu sumber informasi yang saat ini sering digunakan oleh orang tua dan calon peserta didik baru untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah adalah apa itu? Ya, website. Melalui website, sekolah bisa menampilkan beberapa menu seperti sarana prasarana, kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler, prestasi sekolah, dan informasi lainnya yang dapat menarik minat orang tua dan calon peserta didik baru. Selain sebagai sarana promosi, website juga dapat digunakan dalam proses pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru. Website bermanfaat dalam memudahkan
memudahkan calon peserta didik baru dalam melakukan proses pendaftaran tanpa harus datang ke sekolah. Siswa juga dapat mengisi formulir online tanpa harus membawa-bawa berkas yang berisiko terjadinya kehilangan atau kerusakan. Pendaftaran formulir online melalui website ini juga akan memudahkan panitia dalam melakukan perekapan data siswa baru dan mencegah adanya kesalahan data. Baik, yang kedua adalah pengelolaan data akademik. Proses pengelolaan data akademik secara konvensional akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti human error dalam proses input data dan tidak efisien dalam penggunaan waktu dalam mencari ataupun mengolah data. Data akademik yang dikelola secara manual juga akan mempunyai kendala dalam proses penyimpanan data. Butuh ruang penyimpanan untuk setiap file atau berkas dan berisiko data lama yang disimpan akan hilang atau terjadi kerusakan. Hal ini tentu akan menjadi masalah jika suatu waktu dibutuhkan data yang telah lama disimpan, namun data tersebut telah rusak atau hilang. Hal ini merupakan alasan mengapa perlunya sistem informasi manajemen dalam mengelola data akademik di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan proses belajar mengajar. Salah satu kendala dalam dunia pendidikan saat ini adalah apa? Adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orang tua dan guru untuk berkomunikasi mengenai proses belajar siswa di sekolah, sehingga seringkali orang tua tidak mendapatkan informasi bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Dengan adanya sistem informasi manajemen, sekolah bisa mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan dapat diakses oleh orang tua dari rumah. Informasi tersebut bisa meliputi rekap kehadiran siswa, nilai harian, dan perkembangan siswa selama di sekolah. Pada proses pelaksanaan dan penilaian hasil belajar, adanya sistem informasi seperti e-learning dan e-rapor akan memudahkan guru dalam mengolah data hasil belajar siswa. Tentunya adanya sistem ini juga akan meminimalisir kesalahan dalam proses input data dan lebih efisien dalam penggunaan waktu. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Salah satu kendala yang juga dihadapi sekolah adalah proses pengelolaan keuangan atau dana bantuan operasional sekolah. Proses pelaporan keuangan yang dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu dalam proses pelaporan dan juga pemeriksaan. Masalah pengelolaan keuangan sekolah bermula dari proses penyusunan rencana anggaran sekolah, sehingga berimbas kepada penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan semestinya. Untuk menanggulangi masalah ini dibutuhkan aplikasi yang dapat membantu sistem pengelolaan keuangan di sekolah agar dana yang digunakan dapat dikelola dengan baik dan yang terpenting transparansi dalam penggunaannya. Baik, yang terakhir adalah pengelolaan layanan perpustakaan. Salah satu aspek yang sangat penting saat ini untuk mendapat perhatian dalam pengembangan sistem informasi manajemen di sekolah adalah apa? Yaps, digitalisasi perpustakaan. Berdasarkan data UNESCO di tahun 2016, tingkat minat baca di Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Wah, sangat rendah ya. Rendahnya tingkat minat baca ini harus mulai ditingkatkan dari lingkungan apa? Lingkungan sekolah.
untuk menimbulkan minat baca siswa, maka sangat diperlukan adanya perubahan dalam proses pengelolaan perpustakaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan minat siswa ke perpustakaan adalah dengan meningkatkan fasilitas perpustakaan seperti penggunaan informasi visual atau digital dalam menyajikan informasi mengenai koleksi perpustakaan. Perpustakaan juga harus mempunyai sistem informasi manajemen pengelolaan koleksi perpustakaan agar siswa lebih mudah mencari bahan bacaan yang ingin dicari dalam menunjang proses belajar mengajar. Nah, itulah beberapa bidang atau aspek dalam sekolah yang sangat dibutuhkan yang sangat membutuhkan pemanfaatan sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen ini sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan data di sekolah. Bukan hanya di lembaga pendidikan, sistem informasi atau SIM ini juga sangat penting dan dibutuhkan oleh lembaga-lembaga lainnya. Nah, sampai disitulah pembahasan kita mengenai urgensi SIM atau sistem informasi manajemen di sekolah. Baik, sebelum saya menutup podcast kali ini, saya ada pantun lagi. Satu ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.